Halo pemirsa yang budiman, apa kabar? Senang sekali saya Andy Chiu kembali menghadirkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok dalam Ni Hao Tiongkok. Sebelum memulai berita yang pertama, izinkan saya mengucapkan Selamat Idul Adha 1446 Hijriah. Di hari penuh berkah ini, mari pererat persaudaraan dan kekeluargaan. Berikutnya, mari kita simak berita pertama dari Dialog Shangri-La 2025. Christomay Sianturi, juru bicara Angkatan Pertahanan Indonesia selama Dialog Shangri-La 2025 di Singapura, mengatakan Tiongkok tidak menjadi ancaman bagi Indonesia. Sebaliknya, kedua negara memiliki hubungan yang sudah terjalin lama dan kuat. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah wawancara dengan China Global Television Network di sela-sela acara tersebut. Dialog yang merupakan pertemuan puncak pertahanan dan keamanan utama di Asia itu berlangsung dari Jumat 30 Mei 2025 hingga Minggu 1 Juni 2025 di tengah ketegangan geopolitik. Menurut Kementerian Pertahanan Singapura, acara tersebut telah menarik perwakilan dari 47 negara tahun ini, termasuk 40 delegasi tingkat menteri, 20 delegasi tingkat kepala angkatan pertahanan, lebih dari 20 pejabat pertahanan senior dan akademisi terkemuka. Delegasi Tiongkok dari Universitas Pertahanan Nasional Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok juga turut menghadiri acara tersebut. China is not a threat for Indonesia. We also have a good relationship with China. Indonesia and China has built a relationship since the ages. Yeah. So many Chinese in Indonesia and also and many Indonesians also in China. We already have a good relation since the ages. Masih dari Dialog Shangri-La 2025, Hu Kangfeng, seorang perwira senior Tentara Pembebasan Rakyat, dalam forum khusus Dialog Shangri-La ke-22 di Singapura pada hari Sabtu 31 Mei 2025, menyatakan Tiongkok telah gencar mempromosikan kerjasama keamanan maritim di Asia Pasifik dengan berbagai tindakan konkret. Hu, yang juga merupakan Wakil Presiden dan Kepala Delegasi Universitas Pertahanan Nasional Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, menghadiri penilaian keamanan regional Asia Pasifik 2025 dan menguraikan perspektif Tiongkok terkait hal tersebut. Hu mengatakan Tiongkok telah memulai pembangunannya di Asia Pasifik, memperoleh manfaat darinya dan berkontribusi padanya. Menurutnya, Tiongkok selalu menjunjung tinggi konsep komunitas maritim dengan masa depan bersama dan telah secara aktif memajukan keamanan maritim kooperatif regional dengan berbagai tindakan konkret. Dialog Shangri-La edisi ke-22, pertemuan puncak pertahanan dan keamanan utama Asia yang diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies atau IISS, diadakan dari hari Jumat 30 Mei 2025 hingga Minggu 1 Juni 2025. Pertemuan itu menggelar 7 sesi pleno, 2 meja bundar menteri, dan 3 forum khusus yang mencakup berbagai topik, termasuk kerjasama keamanan maritim di Asia Pasifik, menangani resiko proliferasi nuklir di kawasan tersebut, dan mengatasi tantangan dalam keamanan cyber, pertahanan bawah laut, dan keamanan luar angkasa. 中方将秉持习主席3大全球倡议，积极践行海洋命运共同体理念，合作打造亚太和平制海、友谊制海、合作制海，我们倡议：一是坚持真正多边主义，维护亚太海上安全秩序；二是坚持真诚对话协商，促进亚太海上持久和平；三是坚持平等交流互鉴，创造亚太海上美好未来。 Teknologi yang baru muncul telah mendongkrak pariwisata di bagian tembok besar di Qinhuangdao, sebuah kota pesisir di Provinsi Hebei, Tiongkok Utara, selama Festival Perahu Naga atau Festival Tuan U 2025. Festival Perahu Naga jatuh pada hari kelima bulan kelima dalam kalender tradisional Tiongkok. Tahun ini festival tersebut jatuh pada tanggal 31 Mei dan periode liburan berlangsung dari tanggal 31 Mei hingga tanggal 1 Juni 2025. Di area pemandangan Lau Long Tou, ujung paling timur tembok besar yang menjorok lebih dari 20 meter ke laut, seekor anjing robot yang dihias melakukan gerakan tarian barongsai pada siang hari yang menarik banyak wisatawan.
Di bagian tembok besar Jiaoshan, pengunjung dapat mengenakan peralatan bantu olahraga dan merasakan kesenangan memanjat dengan bantuan teknologi. 台阶坡度非常高，也很难爬。然后有了这个之后，确实免费体验了一下。有了这个之后，爬得非常轻松，也非常有趣，就是科技的力量吧。然后带着这个玩得非常有意思。 Shanghai Guanpass, sebuah resort wisata terkenal di Qinhuangdao, dilaporkan telah menerima lebih dari 43.000 wisatawan pada hari Sabtu 31 Mei 2025. Masuknya wisatawan dalam jumlah besar juga mendorong ekonomi pertanian dan penginapan di daerah sekitarnya. Di kota-kota di seluruh Tiongkok merayakan Festival Perahu Naga dengan serangkaian kegiatan budaya tradisional yang meriah selama liburan 3 hari. Mulai dari lomba perahu naga yang mendebarkan hingga pembuatan makanan tradisional yang meriah yang menonjolkan kekayaan warisan perayaan kuno tersebut. Festival Perahu Naga yang juga dikenal sebagai Festival Tuan U adalah hari libur tradisional Tiongkok yang salah satunya untuk mengenang penyair Tiongkok kuno Qu Yuan dari periode negara-negara berperang, yaitu tahun 475 hingga 221 sebelum Masehi. Dirayakan pada hari kelima bulan kelima kalender lunar Tiongkok, festival itu jatuh pada tanggal 31 Mei tahun ini. Di Beijing, rumah singgah, tempat-tempat indah, dan taman telah memperkenalkan kegiatan-kegiatan baru untuk meningkatkan pengalaman festival bagi penduduk setempat dan wisatawan. Di distrik Miyun, rumah singgah pedesaan menawarkan pengunjung pengalaman budaya Tiongkok yang mendalam. Tempat mereka dapat membuat zongzi atau bacang. Bacang tradisional dalam suasana khas dan kuno. Kota Kupei di distrik tersebut juga menyediakan berbagai kegiatan yang ramah keluarga. Sementara itu, jalan-jalan di tepi sungai dan naik kayak di distrik Fengtai pada malam hari menciptakan suasana yang tenang dan seperti mimpi bagi pengunjung. Adapun di Pekan Raya yang meriah di kota Yipin, Provinsi Sichuan, Barat Daya Tiongkok, pengunjung dapat menikmati hidangan lokal dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya yang memamerkan kerajinan tradisional seperti sulaman miao dan lukisan rakyat setempat yang memberikan kesempatan untuk menghargai warisan budaya daerah tersebut. 这里有很浓厚的国潮风，很浓厚的传统文化氛围，特别适合过端午。 Di kota Shijiazhuang, Provinsi Hebei, Tiongkok Utara, para siswa dari Akademi Seni Rupa Hebei ikut serta dalam lomba perahu naga yang seru di sungai untuk merayakan Festival Tuan U, menunjukkan energi dan antusiasme mereka dalam menghormati acara budaya tradisional tersebut. Selain lomba perahu naga, akademi tersebut juga menyelenggarakan pameran warisan budaya tak benda yang memadukan budaya tradisional dengan seni modern. Hal ini tidak hanya memperkaya kehidupan kampus, tetapi juga menghidupkan kembali budaya tradisional melalui antusiasme kaum muda. 端午节划龙舟是中华传统民俗的重要组成。这一活动体现了同舟共济、奋勇争先的民族精神。我们学生也会继续将这一活动传承下去、发展下去。 Penyanyi Mandarin asal Malaysia Firdaus menggelar konser bertajuk Hello Again pada hari Minggu 1 Juni 2025 di Ciputra Artpreneur Jakarta. Hello Again merupakan tur konser yang diadakan sejak Agustus 2024 yang hingga saat ini sudah diadakan di Guangzhou, Genting, Melbourne, Sydney, Macau, Taipei, Singapura, Hong Kong, dan Jakarta. Pemberhentian berikutnya adalah kota Miri, Sarawak pada tanggal 12 Juli nanti. Suasana konser di Jakarta terasa akrab karena jarak penonton dan panggung cukup dekat. Firdaus juga sering berinteraksi dengan para penonton, mengajak berinteraksi, bernyanyi, hingga foto bersama. Firdaus juga meminta penonton untuk menyalakan lampu sorot dari smartphone mereka untuk memperindah suasana. Para penonton pun merespon idola mereka dengan sangat antusias. Firdaus yang bernama lengkap Muhammad Firdaus bin Farnizi berasal dari keluarga Melayu di Malaysia. Karena sejak kecil mengenyam pendidikan di sekolah Tionghoa, Firdaus lancar berbahasa Mandarin. Firdaus bercerita sebelum terkenal ia menjadi penyanyi di bar dan kafe. Tidak jarang ia harus bernyanyi hingga pukul 1 dini hari. Ketika itu ia sering mengunduh video ia bernyanyi lagu Mandarin di Instagram, baik lagu penyanyi lain maupun ciptaannya sendiri. Pada tahun 2020, lagu ciptaannya Ala Seca Haiwan atau Teluk Alaska viral di aplikasi video pendek Tiongkok Douyin dan mencapai lebih dari 600 juta kali pemutaran. Lagu ini jugalah yang membuat ia terkenal dan berkesempatan mengadakan konser di berbagai kota termasuk Jakarta.
Lagu-lagu Firdaus terkenal dengan melodi yang lembut dan indah dengan lirik penuh perasaan mendalam. Selain lagu-lagu ciptaannya sendiri seperti 早点回家, 你会来看我吗, 能遇见你就很不错了, 在加纳共和国离婚, dan lain-lain. Malam itu Firdaus juga menyanyikan lagu orang lain seperti Lei Qiao dari Upai dan Xiao Yu dari Ayal Komod atau Chang Zhenyue. Dia juga menyanyikan lagu terbarunya yang belum dirilis yang berjudul He Zhao. Dia lagunya bagus-bagus, terus begitu lagunya tuh emo banget ya sedih-sedih, jadi kayak nyentuh hati gitu, terus begitu suaranya juga bagus banget. Liriknya sih ngena banget sih, Hanyo Isu. Semoga konsernya sukses, terus juga bisa bikin Firdaus dikenal lagi di kalangan masyarakat di Indonesia karena lagunya super bagus banget. Suaranya bagus banget, benar-benar bagus dan intimate banget ya. Iya. Konser kali ini. Jadi benar-benar Firdausnya itu lihat kita tuh deket banget dan kita juga benar-benar sangat menikmati waktu bersama kita sama Firdaus. Ini di atas ekspektasi sih bisa dikatakan. Suaranya. Iya. Saya tahu lagu dia mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu. Semoga nanti datang lagi ke Jakarta dan menghasilkan karya yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi buat kita. 我身边的时候，我没了依靠。Tahun 2025 ini cukup rutin penyanyi Mandarin mengadakan konser di Indonesia. Setelah Firdaus, Joaquin Chow dan Aaron Kwok, selanjutnya ada Richie Ren atau Ren Xianqi yang akan mengadakan konser di Sentul, Jawa Barat pada tanggal 21 Juni nanti. Pemirsa, usai sudah Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chiu. Sampai jumpa.